Apapun yang terjadi di dalam hidup aku, mau bahagia, mau seneng, itu kan sama-sama ya, sama-sama sementara. Jadi aku juga nggak mau terlalu berlarut-larut, nggak mau terlalu berlebihan bahagia, nggak mau terlalu berlebihan sedih. Jadi apapun itu aku serahkan diri itu sama Tuhan dan nothing lasts forever anyway. Selin, apa kabar? Hai, baik. Aduh, dong. Ini berapa puluh tahun gak ketemu kita. Oh, weh. Udah zaman hamil, melahirkan. Iya, udah hamil berkali-kali ya. Gimana sih sekarang kan kayaknya udah mulai sibuk banget, rajin muncul di TV, mulai kerja lagi gitu. Itu apa sih Selin keputusannya akhirnya, oh ini saatnya nih 2021 gue kerja lagi gitu. Enggak kan karena anak juga udah mulai agak besar ya kan. Terus sebelumnya tawaran banyak banget tapi nggak diambil-ambilin karena mungkin masih ASI. Terus anak juga masih kecil-kecil. Jadi sekarang tuh aku mau berkarya lagi sih mumpung masih umur segini kan. Jadi gitu. Nah terus ada pertimbangannya nggak sih? Mengambil ini, pertimbangannya apa, ngambil ini, pertimbangannya Iya, apa? ada banyak sih tawaran kayak stripping, terus ada banyak banget yang lain-lain gitu kayak film tapi syutingnya di luar kota, jadinya aku nggak mau. Terus aku lebih ke TV host aja, mungkin karena nggak lebih makan waktu kali ya. Aku jadi punya lebih banyak waktu untuk di rumah ngurusin anak juga gitu. Jadi dalam sehari itu punya kayak istilahnya rambu-rambu nggak sih, ninggalin rumah cuma boleh berapa jam, habis itu balik ngurusin anak gitu? Nggak ada yang spesifik kayak begitu sih, cuma aku sadar diri aja. Sadar diri aja kalau masih punya anak. Aku juga seorang ibu, meskipun wanita karir juga, meskipun artis juga, tapi kan aku juga seorang ibu. Jadi aku harus bisa membagi waktu ya semua buat anak, ke kerjaan, sama ke karir gitu. Nah itu daily rutinnya Selin seperti apa sih ketika hari ini harus kerja gitu? Kayak bangun pagi jam berapa, terus harus ngurusin apa-apanya gitu, gimana Selin? Biasanya itu aku bangun dari jam 6 pagi, siapin sarapan anak-anak, terus siapin mereka mau mulai sekolah, terus aku juga nyiapin diri karena harus live juga paginya, dan terus pulang siang-siang, kalau ada lanjut kerjaan lain kita lanjut ke kerjaan lain, tapi kalau enggak ya Balik ke rumah. Ke rumah dulu, tapi pastinya sih biasanya kerjaannya banyak gitu kan, jadinya dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Gitu. Nah terus anak-anak reaksinya gimana nih? Oh mama udah kerja lagi nih gitu. Untungnya sih mereka tuh memang sudah terbiasa. Aku memang udah syuting dari aku belum punya anak. Jadi seberjalannya waktu anak aku tumbuh dewasa, mereka sudah tumbuh dengan seorang mami yang memang artis gitu bidangnya gitu kan. Jadi udah biasa buat mereka gitu. Komentar anak-anak gimana ngelihat maminya lagi di TV? Mungkin kan sebelumnya jarang lihat mami tapi dedinya kan. Terus ini ada maminya lagi di TV gitu. Gak gimana-gimana, mereka udah biasa aja sih ngelihat aku di TV juga. Nah Selin balik lagi ke dunia entertain gitu kan, setelah mungkin cukup lama vakum gitu. Itu persiapannya seperti apa sih gitu? Gak ada persiapan apa-apa sih, cuma kali ini kan aku mencoba hal yang baru ya, kayak biasanya aku mungkin di sinetron dan film, terus sekarang aku mencoba TV host gitu kan. Nah hosting ini adalah hal baru buat aku gitu, cuma senang aja gitu karena ternyata aku ngerasain sesuatu hal yang baru tapi lebih seru gitu. Serunya di mana? Seru aja, bercanda, menjadi diri kita sendiri. Kalau di sinetron kan kita menjadi diri orang lain. Tapi kalau TV host tuh kita bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Dan kayaknya lebih fun aja. Dan waktunya juga nggak makan banyak banget gitu. Nah berarti terakhir itu sinetron apa? Terakhir aku sinetron apa ya? Cinta Suci? Cinta Suci aku ya? Iya. Itu tahun berapa? Berarti 2-3 tahun lalu 2019 ya? 2019, cukup lama juga gitu ya gitu. Nah kan balik lagi ke TV, otomatis banyak yang menilai nih penampilan Selin seperti apa gitu. Nah boleh kasih tahu dong bocorannya, bisa bener-bener new look of Selin gitu tuh rahasianya apa sih Selin gitu, dengan ramping terus looknya juga lebih fresh gitu. Rahasianya apa sih? Gak tahu gitu? aku juga kenapa, cuma kan aku emang begini-begini aja, nggak ada yang berubah sih kalau menurut diri aku. Cuma mungkin orang yang melihatnya menilai kalau kurus ya mungkin karena diet juga kali ya. Gitu. Aku jaga pola makan sih. Nah Itu boleh aja. diceritain nggak sih dietnya seperti apa gitu kan, apalagi kemarin kan soal diet nih banyak kontroversi. Nah diet yang Selin pilih itu seperti apa gitu? Aku mengurangi makan karbo sama no sugar.
Terus ya lebih banyak makan protein, serat, dan vitamin, itu aja sih. Itu konsul ke dokter gizi atau? Iya, ada dokter gizinya. Itu start mulai dari kapan? Pokoknya dari semenjak aku setiap kali lahiran nggak lama kurus lagi gitu, karena aku kan setiap kali hamil badan aku tuh besar banget gitu, naiknya tuh bisa sampai 30 kilo. Serius? Cuma turunnya tuh ya cepat lagi gitu, karena itu diet yang paling aman untuk badan kita jadi lebih sehat, terus nggak mengganggu kualitas ASI, karena kan ASI itu yang dibutuhin bukan gula, bukan makanan yang manis-manis buat ASI itu, tapi protein, serat, dan vitamin yang diperlukan ASI. Jadi kitanya sehat langsing, anaknya juga bernutrisi, penuh gizi gitu. Jadi start udah setahun lebih? Nggak, baru banget. Udah cepet kok itu turunnya. Berapa bulan? Kalau bisa dihitung. Startnya dari tahun lalu mungkin ya? 6 bulan kayaknya. 6 bulan ya? Itu udah turun berapa? 25 kilo ya, aku tinggal 5 kilo lagi sini. Serius? Dari semula ada 60 lebih? Nah, berapa kilonya tuh aku hitungannya nggak apal juga. Cuman kurang lebihnya aku udah turun 25 kilo dalam waktu 6 bulan ini. Spektakuler ya? Cepet ya? Nah, untuk menahan godaan, untuk mungkin kan yang godaannya orang diet kan yang enak-enak ya Selin ya. Itu kamu gimana sih? Enak cara kok, makanannya gitu? kita tetap bisa makan enak. Aku tetap bisa makan di tempat restoran mana aja gitu. Jadi aku nggak mesti bawa bekal atau lauk kemana-mana atau ngitungin kalori makanan aku. Menurut aku it's not about calorie, it's about what you eat. Jadi tergantung makanan apa yang kamu makan gitu. Kalau menurut aku bisa misalnya misalnya lagi lebaran, aku tetap bisa makan opor ayam, telur balado, nggak jadi masalah, ya kan? Yang penting aku nggak makan nasinya, nggak kentang, nggak nasi, no carbs, no sugar. Kalau kita mau nurunin, sebenarnya karbohidrat itu bagus buat tubuh kita. Cuman at this occasion itu mau nurunin berat badan yang drastis, kurangin karbohidrat gitu. Tapi kalau roti, cake gitu masih? No, nggak at all. Aku no tepung at all. Serius? Iya. Jadi kayak mie dan segar gitu? Nggak sama sekali. Jadi lebih banyak makan sayur. Nah, kalau boleh tahu nih pagi itu Selin kan sarapan nggak sih sarapannya? Sarapan apa? bikin omelet. Oke. Omelet atau scramble egg kayak gitu, atau telur rebus. Terus udah gitu, makan siangnya misalnya makan di restoran Korea, makan bulgogi, daging, bisa, atau malamnya makan seafood, kepiting saus padang. Tetap enak kok makanannya, nggak perlu pakai nasi, tapi tetap begitu aja dan turun. Terus kalau malam gitu ada batasan terakhir aku makan? Karena kan si protein itu dia ngebakar lemak juga di dalam badan kita kan, gitu. Terus kalau malam makan aku tuh nggak ada jam-jamannya. Jadi selama kita lapar, Tuhan itu, kata dokter gizi aku, menciptakan tubuh kita tuh sudah sangat-sangat sempurna. Dia tuh pinter. Jadi kalau misalnya kamu merasakan lapar, artinya tubuh kamu itu membutuhkan energi yang lebih. Jangan ditahan. Kalau lapar makan. Jadi nggak boleh ditahan. Semakin kamu tahan, semakin kamu pengen makannya lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau aku lapar ya aku makan. Makannya itu makanan apa? Tapi makan makanan yang real food, bukan fake food. Fake food tuh kayak apa sih? Fake food tuh kayak Indomie, itu kan fake food ya, buatan manusia ya. Kayak misalnya roti tawar, itu kan buatan kan dari tepung kan gitu. Makan yang real food tuh kayak apa? Ikan bakar, ikan yang kayak gitu, atau ayam bakar, atau iya makan sayur, buah kayak gitu, ya, gitu. Telur rebus, telur direbus kayak gitu. Tapi olahraga juga nggak sih Selin? Nah, olahraga itu sebenarnya baik ya, cuman nggak boleh terlalu berlebihan olahraga kalau misalnya mau nurunin berat badan yang drastis. Oh gitu, justru gitu ya. Karena Mbak pernah ngerasain nggak sih kalau misalnya kita abis nge-gym terus jadi bawaannya lapar malah. Iya, jadi karena apa? Makan banyak bawaannya malah pengen makan banyak, karena semakin kita mengeluarkan energi lebih banyak, semakin otak kita tuh dimention ke perut kita, pokoknya mereka tuh saling memberi sinyal gitu kan. Kalau aku butuh lagi energi yang lebih banyak, aku butuh lagi. Jadi bawaannya lapar, harus makan. Jadi kalau menurut dokter gizi aku, olahraga secukupnya. Jadi jangan terlalu yang diforsir kalau mau nurunin berat badan. Begitu berat badan kita udah ideal, udah turun, baru dikencengin dan dibentuk dengan olahraga gitu. Jadi satu-satu ya. Iya, nggak bisa tadi langsung gitu. Nah, kalau Selin yang dipilih apa nih olahraganya?
Aku sekarang tuh kayak Zumba. Cuma terus kalau Zumba juga nggak sempet, paling jalan aja 30 atau 40 menit sehari nonstop. Kayak gitu aja sih. Kalau Zumba berarti Sepedaan sejam juga gitu. bisa. Sejam Zumba cukup. Kenapa? Sejam, 1 jam cukup. 1 jam cukup. Zumba ya, kebanyakan juga Iya. ini ya. Aku nggak yang angkat beban, nggak yang apa, pokoknya Nggak kayak yang gitu terlalu ekstrim lah nggak istilahnya. mungkin nanti kalau badan aku sudah ke berat badan yang ideal, baru aku kencengin dan aku bentuk pakai olahraga kayak gitu. Nah, secara psikologis gitu, ada nggak sih perubahan yang kamu rasain dulu sama sekarang dengan look yang seperti ini gitu? Aku udah biasa sih, karena anaknya udah 4. Jadi kalau tiap kali hamil gede terus kurus, hamil gede terus kurus, hamil gede terus kurus, tuh kayak udah sering aja gitu, udah biasa gitu. Bingung juga aku gimana. Tapi yang terakhir itu sampai naik 30 kilo. Iya, aku kalau hamil kan pasti gemuk. Emang bawaannya begitu. Tapi lebih percaya diri nggak sih gitu? Kan sekarang juga Celine sering posting foto-foto yang cakep-cakep banget gitu kan. Pastilah kalau kita langsing pakai baju apa aja enak dilihatnya ya kan. Kalau langsing juga mau foto pose apa aja nggak kelihatan gemuk, enak juga. Tapi sebenarnya sekarang aku belum kembali ke berat badan yang ideal aku gitu. Masih punya utang 5 Masih punya kilo utang gitu. kurang lebih 5 kilo lagi sih. Gitu. Cuman aku mau dietnya jadi agak-agak gimana gitu sekarang akhir-akhir ini. Kenapa? Gak tau, kebanyakan cheating kali ya. Jadinya turunnya agak yoyo gitu. Tergantung gitu ya. Tergantung gitu. Terus ini kan hari ini katanya spesial Celine ulang tahun. Nah, punya wish apa sih di ulang tahun ini gitu? Happy birthday ya. Thank you loh. Wish you all the best and very best wishes. Amin. Kalau wish aku apa ya? Aku pengen anak-anak aku dan semua orang yang aku sayangin selalu sehat, panjang umur, bahagia, udah gitu sih. Memaknai ulang tahun di tahun ini itu seperti apa, Celine? Dibanding yang sebelumnya? Sama aja setiap ulang tahun menurut aku sih. Maksudnya aku cuma bersyukur aja sama Tuhan diberi 1 tahun lagi umur gitu kan, diberi kesempatan lagi untuk hidup. Aku cuma mohon supaya aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu gitu. Ya gitu. Masih punya impian gitu, big dreamnya apa sih gitu? Impian aku pastinya pengen jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kalau impian yang spesifik apa, aku juga nggak pernah. Aku orangnya juga nggak pernah yang apa sih, aku harus begini, aku harus begitu. Aku nggak kayak gitu. Jadi aku jalanin aja, let it flow aja. Whatever will be gitu. Ada perayaan khusus mungkin? Cuman biasa aja karena pandemi juga, jadi nggak bikin party-party gimana, atau maksudnya nggak bikin pesta di gedung atau gimana gitu, nggak bikin kayak begitu. Cuman aku jam 12 malam berdoa biasanya. Berdoa terus jam 12 malam aku berdoa. Terus karena anak-anak kan udah tidur ya jam segitu, paling teman-teman aku datang kasih surprise ke rumah. Terus kita berdoa sama-sama. Besokannya kita berdoa lagi pagi-pagi sama anak-anak. Terus makan bareng anak-anak, tiup lilin, kayak gitu aja sih. Kado spesial mungkin dari anak aku. Oh iya, serius? Iya, anak aku ngegambarin aku gitu. Terus tulis surat, "Mami, I love you so much." Itu kado spesial buat aku. Dari anak yang pertama atau mereka gabungan? Mereka semua iya. Bikin yang Elea, Jemaima, Lucio, Koa pada bikin masing-masing gitu. Kalau dedinya ada? Enggak. WA enggak? WA. Ngucapin ya. Lagi di luar kota juga ya syutingnya. Gitu. Terus kerja. Lagi. Arti anak-anak buat Celine itu apa? Arti anak-anak buat ini aku itu. Kece nih, cantik, anak 4 gitu. Arti anak-anak segalanya sih buat aku. Ya segalanya. Oke, sekarang ini megang berapa acara di Trans TV? Trans TV semua ya Celine? Trans TV semua? Facebooker, insert, viral. 3. Facebooker di Antv atau Iya. di Trans TV? Antv. Antv ya? Ini nggak terlalu sulit ya bahwa meski ini kan baru ya dibanding sinetron ya, dapat sesuatu yang baru. Kira-kira pelajaran baru yang didapat tuh apa sih? Banyak, aku banyak belajar dari senior-senior karena kebanyakan TV host itu artis-artis senior kan ya. Betul. Lebih banyak artis senior dibanding kalau sinetron kan artis pendatang baru banyakannya. Nah, yang di TV host itu senior-senior kayak Raffi Ahmad, ya kan ada Melanie Ricardo, Abi Ramzi, ya kan.
pokoknya yang udah ini Kawakan deh, lah ya. Kawakan Eko Patrio. Jadi aku di situ tuh bener-bener dibimbing banyak banget gitu sama kakak-kakak itu semuanya. Kakak-kakaknya baik banget gitu. Jadi nanti kita begini, kalau kamu mau bridging tuh seperti ini. Nanti kita iklan, kamu jahit kata-katanya kayak begini ya gitu. Dan aku dikasih kesempatan, ayo Selin selanjutnya bridging ke news selanjutnya gitu. Kayak ada apa nih Selin kayak gitu-gitu. Jadi aduh baik-baik banget sih, aku suka. Iya, termasuk acara gosip ya. Acara gosip. Gosip ya. Nah, kamu ada perasaan gak enak gak sih? Ih, masa gue gosipin teman aku sendiri gitu, sempat ada perasaan gitu gak sih? Enggak, kadang-kadang yang digosipin diri gue sendiri ya kan. Nah, iya. Kadang-kadang di layar itu, waduh berita gue nih. Gitu kan. Pas baca, aduh berita si ini. Tapi kan kita profesional aja ya. Kan tugasnya adalah membaca berita. Ya kan, beritanya berita siapa ya dibacain aja. Selin, kalau misalnya tiba-tiba, aduh berita gue sendiri gimana? Ya nggak Respon apa-apa. lu gimana? Paling teman-teman lain ngejek Ngecengin. kayak Ngecengin diceng-cengin ya. gitu, ngecengin. Kayak cie gitu. Gimana nih klarifikasi dong? Ya diklarifikasi sebisanya aja gitu. Iya. Tapi aku lihat di media itu kamu sangat terkontrol banget. Misalnya ada berita ini, tapi kamu mengontrol diri dan bagus banget. Itu dari mana dapatnya? Maksudnya gimana tuh? Ya kan misalnya Selama ada ini kan berita, banyak nih gosip-gosip gitu. tapi kamu kelihatannya Smart gitu loh iya. nanggepinnya gitu. Gimana ya? Di rencana sebelumnya Ada minum nggak sih mbak? Oh, ada dong. Wait. Maaf ya. Ada dong, ada. Oh yang dingin atau yang Maaf, enggak? nggak apa-apa. Maaf ya, maaf banget. Gak apa-apa, kita kan udah Udah lupa, terpesona. Aku juga lupa Iya. Mas. Maaf ya Neng. Gimana Selin? Kalau apa? Kalau ada gosip. Iya, aku ngejawabnya gitu. Iya. Nggak ngerti kenapa ya, aku emang begitu aja gitu udah. Maksudnya kayak begini aja, jawab aja gitu. Gitu ya. Cuman kadang kalau aku nggak mau ngasih tahu jawaban yang gimananya ya udah dibikin jawaban yang lain aja gitu. Kayak gitu. Diplomatis banget soalnya. Masa sih? Iya. Perasaan aku biasa aja. Maksudku senyum-senyum aja gitu. Oh, iya. Nggak sampai yang wah gimana gitu. Oh, masa sih? Iya. Apalagi kan kemarin banyak tuh yang nanya-nanya, rumah tangga gimana? Kamu sebagai seorang public figure terus pembawa acara gosip juga, sebenarnya gimana sih di cecer pertanyaan seperti itu? Selin? Biasa aja sih. Udah Lagian siap kan ya? aku mau dikasih tahu enggak gitu aja. Tapi kesel nggak sih kok pertanyaan yang ini mulu gitu? Ya karena memang kondisi seperti itu kali ya. Sebenarnya kan kita kan public figure sebenarnya nggak mau, maksudnya gimana sih, kayak sampai aib atau berita jelek tentang diri kita itu sampai dipertontonkan ke semua orang gitu kan, sebenarnya nggak mau, malu juga ya gitu. Cuman gimana lagi, kembali lagi itu dari resiko kita bekerja di dunia entertain. Mau diumpetin kayak gimana, tetap aja netizen pinter banget gitu. Nggak baca-baca ngeramal-ramal ya kan. Jadi ya udah, kalau memang ada kecium atau kebongkar secara tidak sengaja, ya diklarifikasi sebisa mungkin aja gitu. Gitu. Jadi nggak pakai harus ngotot-ngototan gitu nggak ya? Aduh, biasa. Aku udah biasa ya. Udah lama Kayaknya, juga ya, dari masih remaja gitu ya gitu. Udah biasa. Terus Udah cukup kayaknya. harapan terakhir untuk segala masalah mungkin yang Selin hadapin itu apa? Harapan aku untuk hidup kali ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup aku, mau bahagia, mau seneng, itu kan sama-sama ya, sama-sama sementara. Jadi aku juga nggak mau terlalu berlarut-larut, nggak mau terlalu berlebihan bahagia, nggak mau terlalu berlebihan sedih. Jadi apapun itu aku serahkan diri itu sama Tuhan, dan nothing lasts forever anyway gitu. Semua juga akan hilang suatu saat nanti, ya kan? Apapun itu, mau dengan cara apapun nanti semua juga akan hilang. Jadi menurut aku hidup itu tentang 10% apa yang terjadi di dalamnya, dan 90% gimana cara kita menghadapinya aja. Dan menurut aku apalagi ya? Tapi Selin udah siap untuk sesuatu yang buruk seandainya itu Aku terjadi. selalu berharap yang terbaik, tapi bersiap juga untuk yang terburuk. Ready for the worst. Pokoknya selalu siap dalam situasi. Aku berharap, selalu harapannya semuanya yang terbaik. Apapun itu, yang penting itu yang terbaik. Dan selalu bersiap juga untuk yang terburuk. Jadi aku whatever will be aja lah gitu. Gak ada sebutir pasir pun di dunia ini bergerak tanpa izin Tuhan kan, ya kan? Jadi aku berserah diri aja sama Tuhan. Nah, ketika sedih, galau gitu, apa sih yang jadi pegangan gitu? Apa yang sumber kekuatan Selin itu apa? Kids.
Tuhan. Ya, Number one ya. anak-anak. Lagi pula aku belajar untuk lebih mencintai diri aku sendiri kok. Kalau misalnya kita bisa mencintai diri kita sendiri, artinya kita bisa tahu kalau untuk menjadi baik tuh nggak perlu jadi orang yang sempurna. Gitu. Tapi yang menguatkan adalah Keluarga, anak-anak. anak-anak Iya. ya gitu. Support anak-anak number Iya. one always ya. Iya. Gitu. Apalagi dikelilingin anak-anak 4 gitu ya. Aku kayak nggak ada stresnya karena anak-anak semua setiap hari ngeliat mereka ketawa, aku jadi ketawa juga. Jadi lupa Lihat mereka kesedihannya happy, aku ya. jadi happy juga ya kan. Ya itu sumber kekuatan dan kebahagiaan aku sih sehari-hari.